Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imam taibah wal haram wa tarjuman bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jalil sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa ambakiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al lam yahtadim qad مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يراد بشمس ذو فطن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا من خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب كتفه قد ألت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيد بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا هذه الخصائص فلا تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Al-Mukarram Ustaz Mahadi, Bapak RW kita Bapak Haji Ishaq, Bapak RT Keduri, bapak-bapak kesemuanya yang saya hormati. Kita baca suratul Fatihah untuk Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Ijunan min guru Bilan Muhammadan Bilillah Usahabaran Al-Habaina wa Ummatina Usama Ahsan Ilaina Lima Usana Bidu Ayman Asyan wa Gulabna Al-Fatihah. A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dalam nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan dalam hidayah dan taufik, petunjuk dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, mengisi usia kita dengan perkara yang dimuliakan oleh Allah, hadir di majelis ilmu, majelis zikir, Raudhah min Riyadil Jannah. Kalau di Arab Saudi ada Raudhah, makam dekat makam baginda Nabi, tapi di mana tempat ada majelis zikir dan ilmu, majelis ilmu dan majelis zikir, itu juga merupakan taman daripada taman surga, bagian daripada taman-taman surga. Orang yang menyempatkan dirinya untuk hadir berarti dia bisa memenuhi kebutuhan rohaninya. Kalau fisik kita butuh makan dan minum, begitu juga rohani perlu dikonsumsi, dikasih suplemen, dikasih nutrisi, dikasih makan, yaitu zikir, ilmu, dan amal-amal saleh lainnya. Itu merupakan kebutuhan rohani kita. Yang penting hidup di dunia ini, yang pertama biar kita punya hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kagak punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, bulan yang atau waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Madhabi Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mencantumkan hadis, inna lillahi fil ayyamid dahar nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu, maksudnya supaya hamba-hambanya memperhatikan waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, waktu yang diistimewakan, artinya dilipat gandakan pahalanya. Pahala dalam bentuk materi, fisik, fasilitas di dunia maupun ruhaniyah. Kita nikmat beribadah, kita bisa merawat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala terpeleset kita benar-benar nyesal, dikala terpeleset kita benar-benar minta tolong sama Allah supaya kita bisa taubat. Jangan sampai tenggelam di situ. Ada kalanya kita dekat sama Allah diuji dengan berbagai macam hal. Itu merupakan dorongan supaya potensi kita, potensi yang positif, potensi kedewasaan, kebijaksanaan, kemudian kita jadi malah
sholat tahajud, malah baca Quran, malah dekat sama Allah. Kalau kita suka perhatiin orang-orang yang sukses, ternyata punya hubungan dekat erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang paling simpel, yang paling gampang, kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kalian selalu punya hubungan kepada Allah. Artinya dalam taat, semangat ibadat. Artinya ibadat itu bukan sebuah sholat doang ya. Artinya ibadat tuh semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Ya sekolah, ya kantor, ya ngajar, ya tani, ya dagang, ya kehidupan berumah tangga, kehidupan di lingkungan, kehidupan berbangsa bernegara, kehidupan di organisasi, semuanya tidak niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah, itu ibadah. Jadi yang namanya ibadat, kalau kita dasari cinta kepada Allah, maka itu derajatnya lebih tinggi. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang ini benar, cuman ada tingkatan yang tertinggi. Ada orang ibadat pengen fadilah, dapetin materi. Ada orang ibadat takut dengan siksa Allah, dengan musibah, dengan kalau ngerjain dosa kita bakalan mendapat musibah, resiko-resiko yang berbahaya. Level yang paling tinggi kata ulama level cinta, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbullah lima yadukum min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah yang memberikan, menciptakan dan memberikan semua nikmat kepada hambanya. Kita kalau kenal sama orang, kalau kita kan dikasih gambaran yang dekatnya, yang ringannya tuh yang bisa kita kasih gambaran. Seorang suami istri pengantin baru, ya, itu resep tuh, berhadapan tuh resep. Begitu juga karena didasari cinta. Juga kalau suami istri itu ada hal biologisnya, ada kasih sayangnya. Dan kalau hamba kepada Allah lebih jauh nikmatnya. Jadi kalau didasari kita sedekah atau kita sholat berjamaah, hadir di majelis taklim, didasari karena cinta kepada Allah. Artinya cinta gini, umpama tadi itu kan suami istri biologis ya. Ada lagi orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, ngasih kita mulut, bantu kita, terus perhatian sama kita. Kita bakalan senang tuh sama dia, bukan senang biologis, hormat, empati gitu ya. Perhatian kita sama dia, dia perhatian sama kita. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan, mengawasi, menjaga, memberikan petunjuk, itu jauh. Kalau begitu kita sholat tahajud atau berzikir, kalau didasari rasa cinta, yang cinta itu tumbuh dari kesadaran dia bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, menciptakan diri kita, semua kejadian di alam, di dalam genggamannya. Itu megang handphone ya, megang handphone internasional ini, mau itu bidang jual beli, mau itu bidang ilmu, pendidikan, tutorial, cara-cara, ilmu pengetahuan apa aja. Nau sorok juga ada, kitab kuning juga ada, gitu meskipun enggak lengkap. Ada dalam genggaman kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya itu meliputi, atau kekuasaannya itu lekat kepada kita, pengawasannya, ilmunya, perhatiannya kepada makhluknya. Maka
Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna lillahi fil ayyamin dahr nafahat." Bahwa Allah memiliki waktu yang istimewa. Artinya orang yang melakukan ketaatan dilipat gandakan. Tadi itu dilipat gandakan, pahalanya gede. Pahala bisa berupa materi, bisa berupa rohani. Sehat, keberkahan, kemudahan, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, umur, ilmu. Ada doa tuh yang penting banget. Jangan sampai kita punya ilmu kagak manfaat. Artinya nggak manfaat, kita nggak amalin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai saya punya ilmu nggak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Saya punya hati tapi nggak bisa khusyuk. Kalau sholat ingat apaan baik, nggak dikondisikan supaya khusyuk gitu. Ingat kebesaran Allah, nikmat Allah, ingat makna-makna secara global seperti apa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewaktu zikir, sholat, baca Quran, majlis taklim, yang kita bayangin itu suasana kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta dan akhirat, kehidupan akhirat kelak yang kita lagi nabung sekarang. Itu yang kita bayangin. Wa min nafsin la tashba'. Yang punya diri kagak pernah kenyang, rakus serakah. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh jadi hilang malunya. Kalau orang serakah malu hilang, malunya hilang. Dan makan lapar terus, jangan-jangan diabetes nih ya, gitu. Ya artinya nggak normal. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang punya diri, jadi nggak over, jadi bisa kita kendalikan. Bahwa kebanyakan wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Kalau peringatan buat kita, kalau makan harus selektif supaya badan sehat, enak buat ibadah. Kalau sakit, kita ngerasain itu ya, yang pernah tipes, waduh, nggak ibadah itu luar biasa, sulit, karena kata orang Belanda ngapleh, kita ngapleh, lemes banget, lesu, lemes, isu. Wa min du'a'in la yustajabah. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, kalau saya doa nggak dikabulin. Artinya mudah-mudahan makanan saya selektif ya, yang halal, yang sehat. Kemudian nggak maksiat ya, kita jaga apik di makan minum, apik juga di perbuatan. Jadi doa-doa itu harus kita panjatkan, harus kita utarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada doa juga, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inna na'udzubika. Kalau aku, Allahumma inni. Kalau kami, rame-rame ini Allahumma inna, gitu. Kayak sholat subuh kan kalau sendiri kesiangan, atau mau pergi kerja ya. Orang komat dia berangkat ke kantor, ada yang gitu benar. Jadi kalau kunut, kalau sendiri Allahumma hdini, kalau rame-rame Allahumma hdina fiman hadait, gitu. Meskipun ayat Quran Rabbi ja'alni muqimas shalah, itu kalau rame-rame itu jadi doa, bukan berarti merubah kalimat ayat Al-Quran. Dari situlah perlu ilmu. Jadi kalimat domirnya, kata gantinya tuh kami. Allahumma hadina fiman hadayt. Juga kalau di WA tuh syafaqallah
itu buat laki, pakai fathah syafaqallah. Kalau syafaqillah buat perempuan. Segitu doang tuh pakai ilmu dia. Ka sama ki. Ka buat laki, ki buat perempuan. Kayak Allah maghfir lahu buat laki, Allah maghfir laha buat perempuan. Gitu. Kadang-kadang kita sembahyang pakai sorban, cuman melengkungan Allah maghfir lahu salah. Maklum kita, berarti kita harus belajar, harus diulang-ulang. Inna lillahi fil ayami dahar nafahat fata'arradu laha. Maka kalau datang waktu yang istimewa kayak bulan Rajab ini, kita maksain diri supaya lebih rajin dari waktu-waktu sebelumnya. Supaya di bulan Rajab rajin, ntar di bulan Syaban udah terbiasa, bulan Ramadannya kita udah memetik buahnya. Artinya kita baca Quran udah kagak beban, udah terbiasa. Fata'arradulah, kita isi, kita semangat untuk mengisi waktu di bulan Rajab ini, Rajab, Syaban, Ramadan. Fala'allakum an tusibahu nafhatun. Rasulullah mengharap supaya kalian dapat nafhatun. Nafhatun itu dorongan cahaya di hati kita jadi semangat. Jadi hati itu bisa semangat kalau datang cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau orang yang rajin ibadat itu Allah yang ngasih taufik. Imam Athaillah As-Sakandari bilang, kalau kalian rajin ibadat, itu harus kalian sadari, itu yang bikin kalian semangat, itu datangnya itu, kemampuannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong, jangan diandelin, jangan sombongin ini usaha kita. Barangkali orang tua kita doain, atau keluarga kita, jamaah, guru kita doain, sehingga Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita. Yang hadir begini aja nih, sebetulnya banyak tugas atau banyak kesibukan, cuman kita bisa hadir. Atau dengkul sakit atau lambung lagi berasa, kita bisa hadir. Kalau nurutin itu berat. Fala'allakum an tusibahu nafhatun. Semoga kalian mendapatkan nafahat, karunia, pemberian yang sifatnya rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tashqa ba'daha abada. Orang yang mendapatkan nafahat, kemampuan atau semangat, jadi senang ibadah, senang taat, manis rasanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan istiqomah sepanjang hidupnya. Fala tashqa ba'daha abada, maka dia tidak bakal cilaka di dunia dan di akhiratnya. Jadi nafahat itu adalah pemberian dari Allah yang kita juga harus berusaha untuk mendapatkannya. Kan dalam hadis qudsi itu, kalau kalian mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepada kalian sedepan, sehasta. Kalau kalian mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepada kalian satu depan. Kalau kalian mendekat kepada aku berjalan, aku mendekat kepada kalian harwalatan, berlari. Jadi ada sisi usaha kita
ada juga pemberian dari Allah. Kalau pemberian Allah mah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita punya niat dan punya kesungguhan. Pasti Allah responnya semakin kencang. Ya. Begitu kita melaksanakan sholat fardu, ya, ada yang pakai qobliyah ba'diyah atau qobliyah saja. Hal-hal yang sunnah kita kerjakan, kata Rasulullah, hatta uhibbahu, maka Allah bakalan cinta kepada kalian. Jadi kalau orang beribadah karena cinta, kagak kecewa. Apaan gue udah baca selawat mulu, gitu. Tapi masih bokeh juga terusnya. Tapi kalau karena cinta, umpama orang istrinya lagi pengantin baru, ya, istrinya minta beliin martabak, minta beliin apaan, sayang karena cinta. Atau kita sama anak membelikan sesuatu gitu, bajunya, fasilitasnya, sayang, kagak ngarep apa-apa. Emang orang tua ngarepin sama anak, kemarin lu gua kasih martabak, lu balikin mari, kagak, sayang. Ada orang rajin banget teman kita lagi punya duit banyak, kita tahu teman kita lagi bokeh, biji hitamnya aja belum ganti-ganti, udah bertahun, ya. Warnanya udah belang, pasti kita beliin, sayang kita sama dia, itu cinta. Jadi cinta itu nanti definisinya ada di Google, ya. Ya perasaan emosional, ada ketertarikan kita sama dia. Ya, kalau suami istri mah biologis, kalau teman kasih sayang, kalau kita mau Allah, hubungan hamba kepada Allah itu kesolehan, ketaatan, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menjelaskan afdalun ni'am fil ibadah, ya. Ni'mal ibadah afdal min ni'matil maksiyah. Nikmatnya ibadat, nikmatnya hati ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih nikmat, lebih dalam, lebih lama ketimbang orang yang maksiat. Kalau maksiat paling berapa menit atau berapa jam, tapi kalau dia punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain rohaninya terpenuhi, kebutuhannya materi duniawinya juga terpenuhi. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bakalan dimudahkan. Di antara cara orang yang ingin mendapatkan turzaku wa tunsaru wa baru, yang pengen mendapatkan keberkahan rezeki, artinya kagak melarang kita keberkahan rezeki, terus ditolong semua problem kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicukupi semua kebutuhan kita. Ada 5 caranya, kata Rasulullah, ada 5. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Taubatlah kalian sebelum kalian meninggal dunia. Wa badiru bil a'malis shalihat qabla an tusyhiru. Kalian selalu menyempatkan diri untuk beramal saleh. Majelis taklim tidak ditinggal, peduli, ngebantu, ikut nyumbang kalau ada duit, kalau enggak tenaga, ya hadir juga ikut membantu. Yang ketiga, wasilu bainakum, jaga hubungan kalian kepada sesama. Wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu, memperbaiki hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak zikir, Terus yang kelima, waqat ratis sadaqah bisirri wal alaniyah. Kalian perbanyak sedekah baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Umpama disebutin di hari Jumat si fulan sekian buat pahalanya buat orang tuanya, ini apa.
Wa kathratus shadaqah fis sirri wal alaniyah. Kalian bersedekah sembunyi-sembunyi, artinya ada sedekah sir, ada sedekah dua macam. Ada yang orang nggak boleh tahu, itu meredam murkanya Allah. Wal alaniyah, orang-orang tahu buat daya tarik. Masih ada ini memang ya. Iya. Tapi bukan apa. Malu kan, nggak apa-apa. Ada tahapannya. Ya, kita tahu bahwa ibadah itu karena dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paksain aja. Lebih-lebih di bulan. Nah, orang yang taubat itu bukan sekali. Di mana kita berpleset atau di waktu kapan aja. Kata Rasulullah, fa ini atubu ilallah, fa ini astaghfiru ilallah, ini atamarrah. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah, aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Maka istighfar fadilahnya besar, salawat fadilahnya besar, Al-Quran fadilahnya besar. Kata ulama, buat saja kalau dia dawamkan memperbanyak ini istighfar dan salawat, maka dosanya diampuni, hajatnya dikabulkan. Jadi itu tuh kata Rasulullah. Yang pertama taubat itu isinya apa? Isinya penyesalan, adab. Kemudian yang kedua tidak mengulangi. Yang ketiga beramal saleh untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal-amal saleh yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah supaya kita dimampukan untuk menjaga diri kita supaya istiqomah taatnya, meninggalkan maksiat. Allah cabut keinginan buat maksiat. Artinya kita ngendaliin diri, tetap aja orang perempuan yang cakap kita ini dalam hati cuma nggak terus ya gitu. Tetap itu mah biologis normalnya, cuma kita jangan sampai terhitung maksiat. Andai pun terpleset dulu, jangan juga kita harus istighfar dan taubat kepada Allah. Setan gak terkuat tuh. Orang yang baca istighfar ditaubat, nggak ada harapan dia, nggak ada harapan buat godaan. Maka 100 sedekah fi sirri wal alaniyah. Dia bersedekah. Ini maksudnya bukan buat ngajarin, maksudnya buat ingetin kita aja. Beberapa kali kita sampai di antara fadilah keutamaan bersedekah. Artinya supaya kita, Rasulullah ngasih tahu supaya kita selamat, supaya kita ini nggak celaka. Artinya celaka itu apa? Tabrak mobil gitu ya, bilang jauh, jangan sampai, jangankan tabrak mobil ya, jempol cantangan aja kita kalau bisa menjaga. Kita minta sehat, jangan sampai kena musibah-musibah. Kita berdoa kepada Allah, minta. As-sadaqah tasuddu sab'ina minasu, babak minasu. As-sadaqah tasuddu sab'ina babak minasu. Sedekah itu sedekah harta. Jadi sedekah ada kalau yang punya duit, punya harta, pakai duit dan harta. Kalau nggak punya, pakai tenaga. Atau dia punya ilmu, dia ngajarin. Atau duit, harta, tenaga, ilmu nggak ada, senyum. Ada lagi itu waktu di Rotterdam sedekah. Terus juga itu ada di posisi. Jadi sedekah itu kata umum.
membendung atau menghalangi 70 pintu keburukan. Artinya setiap kita nih di waktu-waktu yang kita jalani itu banyak potensi musibah, banyak potensi celaka, banyak potensi entar kotak bola atau kejatuhan serpihan batu atau burung dara lewat sambil buang kotoran. Dia pernah bagusnya pakai helm gitu, pernah kotoran burung bagusnya pakai helm, atau terpleset, atau ucapan kita nyakitin orang, jangan sampai. As-shadaqah tasuddu sab'ina baban minasud. Sedekah itu bisa menghambat atau menghalangi atau bikin musibah itu enggak kejadian. Sedekah. Jika dalam hadis lainnya, baqiru bis-shadaqah fa innal bala la yataqattaha. Bersegeralah kalian sedekah atau berpagi-pagilah kalian bersedekah, karena bala itu tidak bakal bisa melangkahi sedekah itu. Ada seorang wali di Hadil Maut, kalau kejadian celaka, pernah satu kejadian ada kecelakaan dalam keluarganya, anggota keluarganya. Dia bilang sama pembantunya, Khatib atau Fulan, itu duit yang di sana udah disedekahin belum? Jadi dia nyiapin tiap hari sedekah itu duit di ruang tamu. Jadi setiap ada sayur, kumis, atau dia pokoknya harus sedekahin tiap pagi. Kebetulan ini pembantunya yang biasanya ngasih kumis atau sedekahin kepada orang yang butuh, lupa dia. Jadi musibah. Ini seorang wali bilang, kamu lupa kali ya, tadi pagi duit yang di sana nggak disedekahin. Oh iya betul, kayak gitu. Jadi hadis dengan testimoni para aulia benar-benar sejarah. Maka kita siapin itu ya, makan doa yang mudah. Kalau subuh, kalau pagi, ya selain kita menafkahi istri dan anak, ada bagian orang lain juga kita sisihkan, atau ada bagian agama di masjid. Karena kalau agama kita dukung hidup pengajian seperti ini, ya sifatnya makanan atau transport atau hal lainnya yang bikin majelis-majelis hidup, maka satu keluarga lingkungan bakal diberkahi oleh Allah. Hati orang-orang di lingkungan itu akan diberikan petunjuk dan kemampuan buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kalau pada ngaji begini, kalau satu kampung umpama sama sekali nggak ada kiai, nggak ada ustadznya, nggak ada pengajiannya, nggak ada nasihat agamanya, gersang. Ustadz juga kalau umpama dia malas baca Quran, wirid, nggak mau wirid, nggak baca Quran, biar kata dia ustadz, gersang nantinya, beringas juga. As-sadaqah bil ghadawat yudhibna anil ahad. Sedekah di waktu pagi, mensegerakan sedekah, bisa di waktu pagi atau umpama kita ada di waktu sore, ya apa, disegerakan sedekah di waktu mensegerakan sedekah atau sedekah di waktu pagi. Yudhibna anil ahad, menghilangkan kerusakan, menghilangkan cacat. Itu pengaruhnya bersedekah. Lagi-lagi
kita harus mendasari ibadah itu karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Artinya kita tugas kita menjalani, laksanain. Panggilannya kita udah tahu, kita serahin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bisa mantesin. Ini orang kalau dikabulin permintaannya pengen ini, kan dia kagak ngaji. Yang mudah-mudah kan begitu, dikasih duit banyak, sono mulu, nanti kagak, tidak mudah habis, baru berngaji. Tapi ada juga yang zakatnya, sedekahnya, pedulinya ada, maka dia kalau titipin rezeki yang banyak. Kita harus mantesin diri supaya Allah Ta'ala percaya sama kita, tahu zakat, tahu sedekah. Ada beberapa yang ngasih nasihat orang pengusaha besar. Jadi di antara kesuksesan seseorang karena niatannya untuk peduli